Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, membantah anggapan bahwa pengajuan pra-peradilan ketiga dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dilakukan untuk menghambat persidangan pokok perkara. Menurut Refly, pengajuan pra-peradilan, yaitu mekanisme hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan aparat penegak hukum dalam proses pidana, merupakan hak setiap warga negara selama objek permohonannya berbeda. Pernyataan tersebut disampaikan Refly usai sidang pra-peradilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 22 Juli 2026. Pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo berkaitan dengan permohonan ganti rugi atas tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang berawal dari polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Bahwa kami tidak mau menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon, dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok, ucap Refly Harun, usai sidang pra-peradilan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi sekali lagi yang namanya pra-peradilan ini adalah hak, yang tidak boleh adalah mengulangi permohonan yang sama karena akan nebis in idem. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak, tambah dia. Refly mengungkapkan, nilai ganti kerugian yang dimohonkan melalui pra-peradilan ini sekitar 200 juta rupiah. Menurutnya, perhitungan ini didasarkan pada ketentuan yang berlaku atas kerugian yang diterima Roy ketika penangkapan. Ada perhitungan yang global, misalnya kalau tidak cedera, setelah penangkapan penahanan lalu kemudian dihitungnya itu ya rasional biayanya. Misalnya pendapatan yang harusnya didapatkan jadi tidak didapatkan karena itu, lalu harus untuk mendeplau orang, mendeplau kuasa hukum dan sebagainya. Semuanya itu kan ada hitungan-hitungannya, kata Refly. Menambahkan pernyataan Refly, Roy Suryo menyampaikan, pengajuan beberapa permohonan pra-peradilan yang dilakukan pihaknya juga didasarkan pada putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan. Adapun kata Roy, melalui putusan pra-peradilan pertama, Hakim membolehkan Roy Suryo selaku pemohon untuk mengajukan pra-peradilan secara terpisah dalam waktu maksimal 14 hari. Selanjutnya Roy menekankan, permohonan pra-peradilan ganti rugi diajukan pihaknya bukan semata-mata untuk mencari uang. Kami sama sekali tidak berkepentingan ekonomi untuk hal ini, sama sekali tidak. Jadi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan hak saja, hak kami, kata Roy Suryo. Sebelumnya, Hakim pra-peradilan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan Roy Suryo yang pertama, yakni terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Kemudian, Hakim pra-peradilan menolak pra-peradilan kedua Roy Suryo, terkait penetapan dia sebagai tersangka. Terkini, pra-peradilan Roy Suryo terkait ganti rugi atas upaya paksa kepolisian masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya insya Allah tidak akan mengulangi atau menambahkan apa yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh para kuasa hukum saya, mulai dari Mas Refly Harun, Bu Soraya, tadi juga ada Yasena, kemudian terakhir Mas Gabur, dan juga ada Bu Lisa dan lain sebagainya. Ya, yang pertama yang kami sampaikan adalah kami sangat serius dalam mengajukan pra-peradilan ketiga. Bukti kami sangat serius, Pak. Teman-teman juga lihat, tim kami semalam masih sampai jam 12 bahkan lebih dari jam 00 sudah ganti hari, sudah hari itu masih berada di salah satu stasiun TV. Dan di stasiun TV itu kita juga melihat bagaimana lucunya ya pihak sebelah, bahkan lucunya bekas sahabat saya ya si Omon itu kemudian ya kalau orang mengatakan skornya dia goal positionnya hanya 30% dibandingkan dengan kita. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana argumen-argumen yang kita sampaikan dan ternyata bontol sekali apa yang mereka lakukan. Dan artinya apa? Habis dari itu, hari pertama ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, Hakim Tunggal yang memimpin ini alhamdulillah sama lagi ya, yaitu Pak I Ketut Darpawan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat apakah putusan dari Hakim Tunggal ini
akan sama seperti yang pertama atau yang kedua kemarin. Kalau beda dengan yang pertama, ini akan menjadi lucu banget ya, karena waktu itu belilah yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan ini dalam pra-peradilan yang terpisah. Jadi ini bukan kami yang kemudian menunda-nunda ya, kok kami baru sekarang, kok nggak sekalian kemarin. Putusannya itu adalah boleh diajukan secara terpisah dalam waktu 14 hari maksimal, dan kami sudah melaksanakan itu sesuai dengan putusan pra-peradilan yang pertama ya. Nah, itu yang penting. Jadi ini adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kami juga tidak mengerti awalnya tanggal 28 Juli yang akan datang hari Selasa, itu hakimnya kalau tidak salah adalah putri ya, seorang wanita ya, perempuan ya, tapi ternyata hakimnya ketika masuk terus sama lagi. Wah, ya udah. Jadi teman-teman nanti akan bisa menilai konsistensi dari hakim itu atau tidak. Itu aja udah, gampang kan? Jadi seharusnya memang konsisten seharusnya. Dan yang kedua atau yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Mas Gafur dan juga oleh Mas Refli dan juga oleh Bu Soraya dan yang lain, bahwa kami sama sekali tidak berkepentingan ekonomi untuk hal ini ya, sama sekali tidak. Jadi ini adalah semata-mata untuk mewujudkan hak saja, hak kami. Jadi sama sekali kami tidak mewujudkan ekonomi. Makanya daripada kemudian hasil dari tuntutan itu, ganti rugi itu kepada kami ya, itu akan kita sampaikan atau akan kita berikan melalui ya, kepada yang lebih berkepentingan. Dan cukup pandangan atau gambaran dari hasil itu saya pakai saja di sini. jadi inilah yang kita dapatkan ya. Jadi ini saya pakai saja. Jadi ini akan menutup semua spekulasi. Kalau wah itu nanti akan cari duit, cari rente. Enggak sama sekali. Sudah saya pakai ya gitu. Jadi silahkan kalau hasil itu ada nilai tertentu, itu akan disampaikan kepada yang lebih. Saya kira itu teman-teman semua ya. Silahkan ditunggu nanti seminggu ke depan untuk pra-peradilan. Dan ini juga ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok pagi kami akan tetap datang, tapi di Jakarta Timur. Ya, kita akan membersamai Dr. Tifa, sahabat saya, berjuang untuk besok mendengarkan ya putusan sela dari sidang Dr. Tifausia Tiasuma besok pagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bang, minta tanggapan juga, ini kan dari pihak Pak Jokowi kemarin mengumpulkan teman-teman kuliahnya begitu ya untuk menjelang persidangan nanti, ini seperti apa tanggapannya? Ya lucu aja, tapi kan ada ya bukan aturan ya, ada sebenarnya etika. Saksi itu nggak boleh dikondisikan. Larangan ya. Jadi dan bahkan mereka mengakui loh, ada yang mengakui, saya baca di saya dengar di sahabat mereka, iya kami nanti akan diakomodasi, kemudian kami akan dikasih transport bersama. Lah itu udah pelanggaran. Mungkin ada komentar yang lain, Mas? Ya, sebenarnya di dalam hukum acara itu tidak boleh mengkondisikan saksi. Karena saksi itu adalah sesuatu yang akan dinilai keterangannya. Betul. Nah, di dalam hukum acara tidak boleh kita mengerahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu. Ya. Karena kalau kita mengkondisikan dan mengerahkan saksi dan kemudian terbukti memberikan keterangan palsu, ya artinya yang memberikan keterangan palsu kena, kemudian yang mengarahkan untuk memberikan keterangan palsu juga kena. Ya, meskipun kami tidak menuduh bahwa itu adalah, tapi pengkondisian saksi, namanya pengkondisian, artinya dikondisikan gitu. Betul. Baik secara psikologisnya dikondisikan, kemudian secara transportasinya, akomodasinya dikondisikan. Padahal sebenarnya itu nggak elok karena ini ditonton publik soalnya. Siap. Ya, ini ditonton publik. Ya. Bau-bau kayak gini juga mungkin ada. Saya nggak lihat, saya nggak mengatakan apa lo ya. Bau-bau. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi. Ditunda tanggal 29. Ditunda seminggu depan, tanggal 29 seminggu depan ya, hari Rabu lagi. Ya. Oke, saya kira itu ya. Oke, cukup Terima ya. kasih sekali lagi teman-teman saya. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum.